Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, kalau kita nggak sering-sering duduk di majelis taklim, rasa-rasanya zaman sekarang bingung mana yang benar, mana yang salah. Bahkan sekarang banyak aliran-aliran yang menyesatkan. Betul. Makanya penting kita duduk di majelis taklim. Jauh-jauh hari dulu ada kaum Orientalisme Barat. Kaum Orientalisme Barat ini, mereka ini punya misi terhadap umat Islam. Apa misi dan tujuan mereka? Dua di antaranya. Yang pertama, ibadul muslimin antara limil Islam. Ngomongin ini surat. Amin ya Allah. Ibadul muslimin antara limil Islam, menjauhkan umat Islam daripada ajaran-ajaran Islam. Hati-hati ya. Sekarang kita lihat anak muda temannya nongkrong di jalan, betul? Rasa-rasanya mikir dua kali kayaknya ya. Makanya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini giliran kayak gini kumpul-kumpul ini kan tuntunan ajaran Islam, acara Islami, acara Maulid itu tuntunan. Tapi kadang hanya sekedar menjadi tontonan doang. Tapi begitu ada tontonan dituntun keluarganya dah. Lihat aja mana yang ngajarkan yang diundang lagi udah nggak keluarkan. Benar. Di sini masih ada lihat aja. Nggak ada. Sebatan banyak. Ya. Di sini enggak kan? Enggak kan? Enggak beda. Tontonan jadi tuntunan. Ya. Tuntunan jadi tontonan. Makanya hati-hati kita perbuat di umat Islam. Jangan sampai misi pertama ini berhasil. Ibadul muslimin antara limil Islam, menjauhkan umat-umat Islam daripada ajaran-ajaran Islam. Sekarang anak mudanya, insya Allah pergaulannya udah jauh daripada norma-norma akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ikhtilaf perbuatan yang bukan muhrim udah gak malu-malu lagi, betul? Makanya tugas kita nih orang tua. Ini orang tua, wal yashhadu alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaknya kita ini khawatir. Kita ini orang tua khawatir apabila meninggalkan generasi di belakang kita ini, anak keturunan kita di belakang, dia apa generasi di apa yang lemah. Bagian mufassir menjelaskan lemah di sini yang pertama imannya lemah. Awas, hati-hati jangan sampai anak kita imannya lemah, nggak kenal siapa Tuhannya, nggak kenal siapa Nabi-nya. Awas, hati-hati. Makanya kita ajarkan kalimat-kalimat tauhid sejak dini kepada anak kita, diajarkan kalimat dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diajarkan yang namanya sifat 20 wujud, qidam, mukhalafah. Saya bertanya lagi, apa benar enggak? Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadith, ilmuhu wadaniyah, qudrat, ilmun hayyan sama, kalamu qadiran muridan, alim
Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadana wasil maqasidana. Nanti irama yang lainnya ada ya. Sallallahu wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil dua irama salawatannya sama ya. Tuh. Jadi yang pertama ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita, keluarga kita. Jangan sampai ya ibadul muslimin anta'alimil Islam. Mereka punya misi, orang-orang barat, orang Kristen, menjauhkan umat-umat Islam daripada ajaran-ajaran Islam. Kita perkuat persatuan, kita bangkit ya umat Islam, kita kumpul di majlis taklim ya seperti ini ya. Makanya huduru majlisi ilmin khairun min ibadati alfi rak'atin. Duduk di majlis taklim sa'atan 1 jam aja kata Nabi, khairun, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 Andai mana sholat sunnah 1000 rakaat. Anda apa enggak? Ada. Sama yang ngomong juga ya. Tapi duduk di majlis taklim 1 jam aja kata Nabi, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. ya. Yang pertama tadi ya apa? Jangan sampai anak kita lemah imannya. Kita perkuat tauhid anak-anak kita. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau mau wafat, mau meninggal dunia, dikumpulin anak-anak Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Mata buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, nanti kalau seandainya ayah udah enggak ada, ayah udah meninggal dunia, mata buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah wahai anak-anak? Ya, tauhid yang dipertanyakan, tauhid yang disampaikan oleh Ibrahim kepada putra putrinya. Dibuka yang mata kuluna min ba'di, wahai anak-anakku, kalau ayah udah enggak ada, mata kuluna min ba'di, nanti sampean mau makan apa ya? Makanan enggak usah dipikirin, betul-betul. Yang penting tauhid. Ya, yang makan juga penting sih, bener enggak? Tapi yang utama adalah tauhid. Kita perkenalkan anak kita, ya, jangan sampai mereka mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa 10 malaikat yang wajib diketahui, sifat 20 sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul. Ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua, orientalisme barat mereka punya misi apa? Syukuk fi qulubil mu'minin, menanamkan keraguan di dalam hati orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga hati-hati. Ya kadal faktu ayyakuna kufron, kata Nabi. Di akhir zaman ini hati-hati, banyak orang yang menggadaikan imannya, pengen kaya, dia pindah agama, naudzubillah min. Jangan sampai iman dan Islam kita digadaikan. Jangan sampai iman dan Islam kita ini dipertaruhkan hanya untuk kepentingan sesaat. Harus kita tanamkan dalam hati sanubari kita, iman dan Islam kita ini senantiasa ada dalam kuat dalam hati kita. Mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dalam keadaan Amin. dunia bil iman. Keluar dari alam dunia, meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa iman dan Islam. Amin. Ya, ini misi mereka, menjauhkan kita dari ajaran-ajaran Islam, menjauhkan kita, bikin kita ini bingung, remung-remung, akidah keyakinan yang sudah kuat yang ada dalam diri kita dibikin remung-remung oleh mereka. Apa kata mereka? Nggak usah menyembah Allah yang
Kalau orang-orang awam pasti akan percaya. Kita ini punya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada. Bu, Allah ada apa enggak, Bu? Ada. Apa buktinya? Adanya langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Bukti adanya Allah. Ada khalik, ada makhluk, ada yang menciptakan, ada yang dicipta. Siapa khalik? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk Allah banyak, manusia, binatang, malaikat, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua misi Oriental Barat. Yang pertama, imanul muslimin antara dengan Islam, menjauhkan umat Islam daripada ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai terjadi pada diri dan keluarga kita. Kita perkuat, ya. Kita kumpul di majelis taklim. Ayo kita adakan pengajian, jangan sampai pengajian di kampung berhenti, ya, terus, ya, karena memang ini adalah misi mereka, orang-orang Yahudi yang senang dengan kemajuan umat Islam. Yang kedua, kita perkuat akidah kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilu imanakum ila ilaha illallah. Kita perkuat, kita perbaharui iman kita ini, ya, dengan apa? Memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan masih seputar Ramadan dan Sunanus shaumi wa Ramadan. Sunah puasa dan amalia atau pekerjaan di bulan suci Ramadan, yang termasuk amalia sunnah. Sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Yang pertama, sunnah puasa ta'jilul iftar atau ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Tentunya bagi orang-orang yang berpuasa. Ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa, kata beliau, dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Yang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ta'jilul fitr, ya, menyegerakan berbuka puasa. Iza tayaqqanal ghurubu, apabila tayaqqana, sudah yakin al-ghurubu, apa terbenamnya matahari di ufuk barat. Ghurub terbenam. Ghurub asal kata ghoroba, ghorqiyun, barat. Matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat. Tidak tayaqqanal ghurub, apabila, ya, matahari sudah benar-benar terbenam di bulan suci Ramadan. Udah yakin. Kalau belum yakin, berarti jangan menyegerakan berbuka puasa. Ya, makanya itu kalau di rumah buka TV, ya, untuk mengetahui, ya, apakah waktu berbuka puasa atau
Ya tidak kayak grup sudah diyakinkan dan sudah dipastikan bahwa waktu berbuka itu sudah datang atau sudah tiba ya. Ya kalau yang udah punya wudu biasa mungkin wudu sebelum maghrib ya, dia pengen sholat maghrib di awal waktu kondisinya sedang berpuasa, maka tetap dia harus batalkan dulu puasanya walaupun bijur atil ma, walaupun hanya dengan seteguk air. Itu sudah membatalkan puasanya ya, baru dia melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib ya dan lain sebagainya ya. Bagaimana Ustaz kalau seandainya berbuka puasa dulu? Ya itu kan jadi masalah, makin muskilah, nggak ada masalah ya. Mau misalkan habis makan kurma 3 butir terus kolak 2 mangkok 5 biji, kolak 2 mangkok, kapan sholat maghrib? Masya Allah, balas dendam di pagi sampai maghrib ya. Kemarin sudah saya jelaskan, jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Shaumul awam, shaumul khawas, ini yang model kayak tadi makanya shaumul awam ya. Puasanya kebanyakan orang. Nah kita makan dikit-dikit nanti ya kita lupakan. Udah sekedarnya ya, kita batalin ya, 3 butir kurma sudah langsung kita berwudu ya, kita hidupkan, makmurkan sholat masjid berjamaah. Nanti makannya kan macam-macam, ada yang habis maghrib dia makan, ada yang habis sholat tarawih, bahkan nggak ada yang makan ya, nanti makan lagi sahur, udah biasa begitu yang gitu. Saya punya guru dia cuma minumnya minum air 1 gelas, nggak usah makan sholat ya. Masya Allah luar biasa ya, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Tuh, kalau kita mau kayak yang kuat ya, model kayak kita, makanya kita belajar sedikit-sedikit ya, ilmu tasawuf ya. Masya Allah, kita contoh ulama-ulama terdahulu ya. Jadi takjil fitr ya, sunnah meninggalkan berbuka puasa. As-sahur walau bijur'atin ma'in. Yang kedua yaitu makan sahur walau bijur'atin ma'in, walaupun hanya seteguk air ya. Jadi sahur itu hukumnya sunnah. Puasa enggak sahur boleh, nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah niat di malam hari ya, setelah maghrib atau setelah sholat tarawih. Kalau niat puasa Ramadan, puasa qada, lebih utamanya niat di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh niat setelah subuh ya, kalau puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib itu harus tabyid itu harus diniatkan di malam hari, kecuali lupa. Kalau lupa mah beda pembahasannya. Kalau lupa niat, ingat ya, habis makan sahur, makan niat secepatnya ya, setelah makan sahur. Kenapa? Karena niat puasa itu termasuk rukun ya, rukun puasa. Kalau nggak niat maka puasanya tidak sah ya. Seperti itu. Jadi kalau orang berpuasa tidak sahur tidak jadi masalah kalau seandainya dia kuat. Tapi kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam makan sahur kata Nabi, barakatun, ada keberkahan. Mana keberkahannya? Yuqawiyul badan, bisa menguatkan badan. Orang yang puasa enggak sahur beda dengan puasa dengan sahur. Tentunya beda, itu keberkahannya di situ. Apalagi kan kalau kita punya penyakit ya, sahur jangan sahur ya, karena puasa Ramadan itu bukan hanya 1 hari, 1 bulan ya, kita minta maaf
panjang umur, sehat, afiat untuk menjalankan aktivitas amalia selama di bulan suci. Wa yadul waktu sahur min muntasifil lail. Permulaan waktu sahur min muntasifil lail, mulai dari pertengahan malam. Ya. Dari jam 12 ya boleh sahur. Ustaz, saya bersahur 3 kali. Enggak apa-apa. Jam 10 malam sahur. Jam 1 sahur lagi. Nanti mau imsak setengah jam lagi sahur 3 kali. Puasa dapat 1 hari aja pulang. Kumalu bagus ya Allah. Benar kan? Mak? Ya. Udah sahur cukup sekali aja. Ya, cukup sekali. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh nggak makan sahur jam 11? Boleh. Boleh nggak jam 1? Boleh. Yang lebih utama takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Ya sudah. Sahurnya dapat sunnah, takhirus sahurnya, mengakhirkan sahurnya juga dapat sunnah. Ya. Nanti ada poin berikutnya, takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Sunnah hukumnya. Ya, imsak misalkan jam 4:30, berarti jam 4 makan sahur, atau jam 4 lewat 10. Ya, cuma ibu jam 4 jangan baru bangun baru masak. Kapan sahurnya? Keburu waktu subuh. Ya bangunnya sampai atau jam 3. Ya, masaknya mah. Tapi makannya mah kalau pengen dapat sunat jam 4 ya, 15 atau 30 menit sebelum imsak. Ya, takhirus sahur bihaitsu la yaqsud takhir wa yumsiku nadban anil akli qabla fajar binawi homsina ayatan. Hai rukusa. Jadi ukuran mengakhirkan makan sahur itu di sini qabla fajar, sebelum waktu subuh. Binawi homsina ayatan, seukuran homsina ayatan, 50 ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, itu kisarannya, durasinya ya, durasi ya, dari ya seukuran 50 ayat ya kita baca Al-Quran. Ya, ukuran berarti rubu sa'ah, 1/4 jam atau 30 menit atau 15 menit lah. Ya, tuh kalau pengen dapat sunnah makan sahur. Yang berikutnya al-fitru ala rutabin mitron fayuqaddimu awalan. Berbuka dengan yang rutab kurma ya, mitron gaji. Fayuqaddimu awalan, maka dahulukan itu terlebih dahulu ya. Sebelum minum air, fayuqaddimu awalan, utamakan kurma dulu ya. Gimana kalau soalnya minum dulu? Gak jadi masalah ya. Tapi lebih bagusnya kurma dulu baru minum. Ini fayuqaddimuhu, fayuqaddimuhu awalan, utamakan dulu kurma ya. Mitron boleh 1 boleh. Tapi biasa yang dilakukan oleh baginda Rasul 3 butir kurma ya. Fa'ilam yajid fakusrin fatamlim fama izam-zam fama infa'ulwid. Kalau seandainya di rumah kita gak ada kurma, stoknya habis, kalau di apanya lagi kosong. Tapi mustahil ya, kalau bulan Ramadan pasti banyak. Ya, pasti banyak. Misalkan kosong, misalkan Fa'ilam yajid, kalau seandainya kita tidak menemukan kurma, di sini Fabima Zam-Zam boleh ya, pakai air Zam-Zam kalau ada. Jangan ambil dengan air Zam-Zam, nggak buka-buka. Ambil air Zam-Zam di banyak, saya udah nggak di motor ya. Itu Fama Zam-Zam. Kenapa? Karena mau air Zam-Zam ini masya Allah air yang sangat luar biasa ya, air sangat luar biasa.
Pahulwin, kalau ada yang zamzam, hulwin itu sesuatu yang manis. Ya, misal, tapi manis di sini yang lazim, yang biasa. Yang kayak gula. Oh, sunnah kayak gula dikayak maksudnya setuh pakai teh gitu. Maksud hulwin ya, pahulwin maksud pengganti daripada kurma. Kalau nggak ada, ya banyak kan yang manis, tebu, ya apalagi gula, ya Kolak manis. apalagi, ya manis, ya sunnah ya. Kemudian yang berikutnya al-ityanu bi du'ail iftar, maka segerakanlah untuk membaca doa iftar terlebih dahulu, doa berbuka. Ini yang kadang-kadang terlupakan ya. Terkadang kita lewat ya, makanan sudah disediakan, sudah tersedia semuanya apa yang ada, tapi terkadang ini doa kita lupakan. Padahal ad-du'amu silahul mukminin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-du'amu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya, penting doa itu. Jangan sepelekan doa. Ya, mau berbuka puasa baca doa dulu. Ya, Allahumma lakas sujud wa bika amantu wa ala rizqika afdalu wa rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah. Kalau hafal itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allahumma ya Allah laka karena musuhku aku berpuasa. Artinya apa? Kita ini berpuasa mengharap ridho Allah. Laka suntu wa bika amantu, dan kepadamu amantu kami beriman. Wa ala rizqika afdaltu, atas rizki pemberian ya Allah afdaltu aku berbuka. Terjemahnya ya, terjemahnya kalau sahabat zomamu apa terjemahnya? Ya sahabat zomamu dahaga sudah hilang. Wabtalatil apa? Kerongkongan udah pada basah. Wasabatal ajru insyaallah. Semoga pahala ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak melihat di TV tiap hari ada yang baca Upin Ipin. Benar kan? Ya. Makanya Ramadan itu Masya Allah. Ramadan itu apa? Syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Syahrul dakwah, bulannya dakwah. Masya Allah. Nggak usah kemana-mana, lihat dulu TV ya, menjelang maghrib kultum. Kuliah 7 menit. Saya dulu waktu masih hujan sering ada tendo. Bawa buku sengaja depan TV, wah yang hadis-hadis tulis. Kalau kita kuliah bayar nggak? Baik, tapi itu gratis selama bulan suci Ramadan. Tapi sayangnya di kita itu nggak ada yang mengerti itu. Ya, makanya al ilmu disudur lagi sudur. Ilmu itu adanya di dalam hati, bukan di tulisan. Ya. Artinya apa? Kalau kita lupa nanti di tulisan kita tulis gitu ya. Itulah pentingnya ya bulan suci Ramadan ya. Jangan lupa tuh baca doa ya sebelum berbuka puasa. Yang berikutnya tabdirus shaimin, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajril kabir, ya sama pahalanya pahala besar ya. Sesuai dengan hadis Nabi, man fattara shaiman kana lahu misla ajrihi ghairu annahu la yanqisu min ajri shaim syai'an. Jadi memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya. Artinya kalau kita posisi kita lagi ke puasa ya, kebetulan lagi perempuan lagi haid, lagi datang
puasa pengen bawain takjil ke musola, ya nggak? Bawain pembukaan tuh ke musola, kita niat lillahi ta'ala. Nanti muadzin yang berbot kemudian udah selesai baik ke musola, ya sholawatan setengah jam, bener nggak? Tuh ibu-ibu yang ngasih takjil walaupun nggak puasa, lagi datang bulan, kata Nabi di pahalanya sama seperti orang yang puasa. Masya Masya Allah. Allah. Enak jadi orang Islam, bener nggak? Nah, Ya, artinya begitu. Jangan salah penafsiran orang puasa suruh buka, awas ya. Maksud takdirus sholimin artinya memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi pembukaan gitu, memberi takjil kepada orang yang berpuasa, ya, terutama bagi yang tidak puasa. Yang puasa nggak jadi masalah juga, ya, kalau dia punya rezeki, dia punya rezeki, ya, kasih bawain makanan takjil ke musola, ya. Makanya dari sekarang latihannya di mana? Jumat berkah. Nanti Ramadan ada takjil gratis depan masjid, bisa suara tulisan itu, ya. Masjid Awabin itu selama Ramadan takjil gratis, yang mau silakan datang, gitu, Masya Allah, ya. Nah, itu namanya as-sakhi, ya, orang-orang dermawan yang hatinya murah, ya, tangannya pemurah, ya, aliyadul mulia khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta, ya. Mudah-mudahan kita bisa, amin. Insyaallah. Ya, satu lagi lah, 9 kurang menit. Yang berikutnya al-iktisam minal janabah qoblal fajr. Ya, dianjurkan mandi atas susah, mandi junub qoblal fajr. Ini bagian atas besar, ya. Kalau atas besar di bulan suci Ramadan, ya, artinya di malam hari, ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum." Ya, dihalalkan bagi kalian suami ar-rafas ila nisaikum, bersenang-senang ila nisaikum kepada istri-istrimu. Boleh kalau malam hari, boleh, ya. Cuma habis sholat tarawih, ya, jangan habis maghrib, bener nggak? Tarawih dulu, ya, tarawih dulu, ya. Habis yang hubungan badan malam hari boleh, ya. Cuma langsung mandi, lebih bagusnya langsung mandi, ya. Bagaimana kesiangan misalkan lupa mandi, kan faktor yang lupa, ya, lupa beda. Atau mau mandi qoblal fajar sebelum subuh dingin, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Cuma nanti al-ikhtiyar, harus berhati-hati, ya. Sah nggak puasanya? Sah. Ya, kenapa? Karena yang penting nih, yang penting, ya, karena melakukan hubungan suami istrinya bukan ketika berpuasa, paham bu? Ya. Cuma lebih afdolnya, lebih bagusnya mandinya sebelum subuh, biar supaya puasanya lebih yakin, yang lebih mantap, lebih sempurna, ya. Tuh, kalau siang hari jami'an nahar sepanjang Ramadan, suami istri nggak boleh hubungan badan, ya. Kalau pengen ngelakuin, batalin dulu, ya. Kalau ngelakuin lagi puasa, kan udah dijelasin, nanti kena kifarat, ya. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan puasa berturut-turut, Masya Allah, ya. Makanya bulan puasa suami istri jauh-jauhan lagi puasa, bener gak? Ya, awas jangan sampai nyetrum. Kalau malam boleh, malam boleh, ya. Tuh, jadi demikian tadi uraian tentang di antara beberapa amalan-amalan sunnah yang insyaallah nanti kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Masih banyak
saya pribadi dan umumnya mengucapkan sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama dengarkan pembahasan tentang sunnah di dalam puasa Ramadan. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Yang pertama, mengakhirkan sahur. Terus makan yang manis-manis. Ya. Bagi saya tadi menyegerakan. Terus lupa gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, untuk sebelum kita tutup dengan doa, ada pertanyaan nggak seputar puasa? Nggak ada. Ya, alhamdulillah ada mah. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Abah Haji. Kepada Abah Haji, silakan. Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا فتى يا فتى يا فتى لنا خير باب نصر من الله وفتح قريب. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رب يسر لنا ولا تعسر علينا وعلى من أحب إلينا في طلب العلم والهوائج في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى
إنك غافر الذنب العظيم